Shalom dan selamat pagi. Selamat datang ke kebaktian online BM Pelita. Harap kalian semua semangat untuk menyembah Tuhan pada pagi ini. Dimanapun kita berada saat ini, harap jemaat bersedia mempersiapkan hati masing-masing untuk menyembah Dia dan memuji namanya. Baiklah, sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita masuk dalam ruangan pujian dan penyembahan. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat yang telah Kau berkati untuk setiap pribadi kami dalam minggu yang telah lalu ini ya Bapa, di mana kami telah diberi kesempatan ya Bapa untuk memuji dan memuliakan Engkau sekali lagi pada pagi ini. Ya Bapa, kami datang kepada Engkau dengan penuh keranan hati kami ya Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni segala dosa yang telah kami lakukan ya Bapa. Ya Bapa, sebelumnya kami memuji dan memuliakan Engkau. Persiapkan hati kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bukalah hati kami ya Bapa untuk menerima firman Engkau ya Bapa. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Engkau ya Bapa. Berkatilah setiap pribadi kami yang mendengarnya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja.
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat pagi dan selamat bertemu. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari dan jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Salam di dalam kasih Kristus kepada jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur oleh karena kita punya kesempatan sekali lagi untuk memberitakan firman Tuhan untuk kita melalui saluran ini. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari, dimanapun kita berada, bersekutu, berdoa, dan mendengar firman Tuhan ini, saya percaya hadirnya Tuhan bersama dengan kita dan rohnya akan memberkati dan melayani setiap pribadi kita melalui pemberitaan firman Tuhan ini untuk menguatkan, mendorong kita, membangkitkan semangat kita untuk terus hidup dan melayani Tuhan dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini telah saya ambil daripada 2 Timotius pasal yang pertama. Saya akan membaca untuk kita dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Dan saya akan membaca bahagian ini dengan suara yang dapat didengar di dalam terjemahan bahasa Malaysia yang berkata demikian. Ayat yang ketiga. Aku bersyukur kepada Allah yang aku sembah dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku dahulu. Semasa berdoa, aku bersyukur kepada Allah setiap kali aku teringat akan Engkau, baik siang maupun malam. Aku ingat akan tangisanmu dan aku ingin sekali berjumpa dengan Engkau supaya aku benar-benar gembira. Aku teringat akan imanmu yang sungguh-sungguh itu, seperti iman nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Aku yakin bahawa engkau pun memiliki iman itu. Itulah sebabnya aku mengingatkan engkau supaya senantiasa menggunakan pemberian yang dikurniakan oleh Allah kepadamu pada waktu aku meletakkan tanganku pada kepalamu. Roh yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak menjadikan kita penakut. Sebaliknya, Roh Allah melengkapi kita dengan kuasa, kasih, dan kekuatan untuk mengawal diri. Ayat 8. Oleh itu, janganlah malu memberikan kesaksian tentang Tuhan kita dan juga janganlah malu akan aku yang dipenjarakan karena Kristus. Sebaliknya, hendaklah engkau dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah turut menderita untuk berita baik itu. Allah menyelamatkan dan memanggil kita menjadi umat-Nya sendiri, bukan karena apa yang sudah kita lakukan, tetapi karena tujuannya dan rahmat-Nya sendiri. Dia memberikan kita rahmat-Nya melalui Kristus Yesus sebelum dunia ini diciptakan. Tapi sekarang rahmat-Nya telah dinyatakan kepada kita dengan kedatangan penyelamat kita, Kristus Yesus. Yesus sudah mengalahkan kuasa kematian dan membawa hidup yang kekal melalui berita baik itu. Haleluya. Inilah bagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Dengan tema yang saya angkat di sini adalah bangkit dan kuatkan hatimu. Bangkit dan kuatkan hatimu. Kalau kita lihat bahagian firman Tuhan ini, surat Paulus yang kedua yang diberikannya kepada Timotius ini, sebahagian besar daripada suratnya ini mengandungi nasihat pribadi untuk Timotius sebagai rakan sekerja dan penolong yang masih muda.
Sehingga tema utamanya adalah ketebahan hati. Timotius dinasihatkan dan digalakkan supaya tetap setia memberikan kesaksian tentang Kristus Yesus seperti yang telah kita baca di dalam ayat yang telah terbaca tadi. Serta berpegang kepada ajaran benar daripada berita baik dan perjanjian lama. Dia harus menjalankan tugas sebagai guru dan mengisytiharkan berita baik walaupun menghadapi penderitaan dan tantangan. Timotius terutamanya sekali diperingatkan supaya tidak terlibat dalam perdebatan yang tidak mendatangkan faedah. Perkara itu hanya merosakkan pikiran orang yang mendengarnya. So, Paulus menggunakan kehidupannya sendiri sebagai contoh bagi Timotius, yaitu imannya, kesabarannya, kasihnya, ketebahannya, dan penderitaannya semasa mengalami penganiayaan. So, jadi Bapak Ibu, dengan bahagian ini saya tertarik untuk membawa kita melihatnya dengan tema yang telah saya katakan tadi, bangkit dan kuatkan hatimu. Di dalam keadaan tertekan dan berhadapan dengan penganiayaan dan sebagainya di dalam hal memberitakan Injil itu, Paulus mempunyai kerinduan agar Timotius memiliki satu semangat, kekuatan yang luar biasa untuk membangkitkan semangatnya dan hatinya agar dia tetap memberitakan berita baik itu. Walaupun keadaan yang menekankan, yang sulit dan bahkan keadaan yang menakutkan. Sehingga di dalam ayat yang telah kita baca tadi menyatakan bahwa dalam ayat yang ke-7, bahwa roh yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak menjadikan kita penakut. Sebaliknya, roh Allah melengkapi kita dengan kuasa, kasih dan kekuatan untuk mengawal diri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Ia memberikan rohnya, itulah Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban di dalam kita. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita melihat beberapa perkara yang memperingatkan saya dan Anda agar kita bangkit dan menguatkan hati kita. Kerana yang pertama, kita bangkit kerana terang Tuhan sudah terbit atas kita. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 dan sampai ayat 3 itu memperingatkan kita bahwa terang Tuhan sudah terbit atas kita. Maka kita harus bangkit dan menguatkan hati kita. Karena terang Tuhan yang terbit digambarkan seperti matahari waktu pagi yang muncul, yang memberikan pengharapan yang baru setelah seorang penjaga berjaga-jaga sepanjang malam. Pada waktu terang Tuhan terbit atas kita, maka kemuliaannya menjadi nyata atas hidup kita. Tuhan memilih kita, mengangkat kita dari kegelapan dan memindahkan kita kepada terangnya. Itulah sebabnya pada waktu kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sejak saat itulah Tuhan adalah terang kita yang akan menerangi seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, apapun yang sedang kita alami, ingatlah bahwa terang Tuhan sudah terbit atas kita, maka bangkit kembali dan menjadi teranglah. Tuhan menghendaki agar selama kita hidup di dunia ini, kita harus menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Karena terang Tuhan tidak akan padam di dalam hidup kita. Bagaimana matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu.
Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hidup kita tidak bergantung kepada situasi dan kondisi atau keadaan yang ada di sekitar kita. Karena hal itu selalu berubah-ubah. Sebaliknya, hidup kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Bangkit dan kuatkan hatimu, karena terang Tuhan sudah terbit atas kita. Yang kedua, kita harus bangkit dan menguatkan hati kita karena kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rejani. Di dalam surat Paulus kepada Timotius tadi dia katakan, itulah sebabnya aku mengingatkan engkau supaya senantiasa menggunakan pemberian yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu pada waktu aku meletakkan tanganku pada kepalamu. Merupakan satu penyerahan sepenuhnya. Seseorang yang telah dipanggil oleh Tuhan, yang telah menyaut panggilan Tuhan untuk melayani dia. Dan itulah sebabnya Paulus peringatkan Timotius. Di mana dikatakan oleh Petrus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Menyatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rejani. Karena secara iman kita juga adalah keturunan Abraham, bapa orang yang beriman. Itulah sebabnya di dalam Kristus kita telah diangkat menjadi bangsa, umat pilihannya. Bukan situasi, keadaan yang menentukan status hidup kita, tetapi Bapa yang berfirman dan menyatakan kebenaran itu kepada kita melalui firman-Nya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tugas kita, panggilan hidup kita adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar, berbuah dan menyatakan kemuliaan-Nya, sehingga melalui hidup kita banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan. Marilah kita bersama-sama bangkit dan kuatkan hati kita, biarlah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Kegelapan sebenarnya adalah keadaan di mana tidak ada terang. Tuhan menghendaki agar kita memperhatikan keadaan kita sehingga terang itu tidak menjadi gelap di dalam diri kita. Artinya jangan kompromi dengan semua hal di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, pelita adalah terang Tuhan. Dan kita adalah bejana tanah liat. Dan harta yang mulia yang ada di dalam diri kita adalah Tuhan. Tuhan yang menyalakan pelita hidup kita. Dan pelita itu ditaruh di atas kaki Dian supaya terlihat, bercahaya dan menerangi di sekelilingnya. Jangan ada bagian yang gelap yang kita simpan dalam diri kita. Karena akibatnya kita akan terus tinggal dalam kegelapan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang gelap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah hal yang kedua. Kita harus bangkit dan menguatkan hati kita untuk terus hidup di dalam Tuhan dan menjadi terangnya atau menjadi saksi dimanapun kita berada. Karena kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rejani. Punya kedudukan, punya status yang telah diberikan oleh Allah sendiri. Yang ketiga, kita harus bangkit dan terus menguatkan hati kita untuk hidup di dalam Tuhan karena kita adalah orang yang berbeda dari dunia ini. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 14, kita harus berbeda dari dunia ini. Hidup kita harus menjadi terang di tengah kegelapan. Garam yang memberikan rasa asin. Jangan gelap ataupun tawar. Kita berbeda dari dunia ini. Jika saat ini kita masih kompromi, maka sekaranglah waktu yang baik untuk kita bertobat. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengambil komitmen dan keputusan dalam hati kita untuk bersungguh hati hidup di dalam Tuhan. Kita berbeda dengan dunia ini.
Tujuannya adalah supaya kita menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sadar atau tidak, dunia ini, ada ya keluarga, pekerjaan usaha, masyarakat, bangsa dan negara menjadi lebih baik karena ada kehadiran kita. Oleh sebab itu, jadilah terang dan berkat dimanapun kita berada melalui kehadiran kita, perbuatan, perkataan dan sebagainya, supaya banyak orang diberkati melalui hidup kita dan memuliakan Tuhan. Kita harus bangkit dan menguatkan hati kita sebagai orang Kristen karena kita adalah orang yang tampil beda di dalam dunia ini. Kalau terlihat di dalam Roma 12 ayat 11 dan 12 itu, di mana Paulus memperingatkan orang-orang percaya di Roma dengan mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Satu-satunya yang kita miliki dan tidak akan pernah diambil daripada hidup kita adalah pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, bersukacitalah bukan karena semua keadaan kita baik, tetapi bersukacitalah dalam pengharapan, sabar, dan bertekunlah dalam doa. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Pada waktu kita menghadapi hal-hal yang jahat atau kesusahan, maka kita harus bangkit, menguatkan hati kita untuk mengalahkan segala kejahatan itu dengan kebaikan. Tetaplah lakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Jangan kalah, menyerah, dan meninggalkan Tuhan. Ketika kita dalam perlombaan iman, bangkit kembali dari keadaan kita dan lakukanlah apa yang baik untuk Tuhan dan perkara yang ditentukan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang seterusnya ada yang keempat, yang menjadikan kita harus bangkit dan terus menguatkan hati kita. Karena kita adalah pilihan Tuhan dan milik kepunyaannya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, di mana firman Tuhan berkata, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita dan menetapkan kita untuk menghasilkan buah, supaya buah kita tetap. Tuhan memilih kita sejak semula karena Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan heran kalau dunia ini membenci kita, karena kita bukan berasal daripada dunia ini. Kita berbeda karena kita telah dipilih oleh Tuhan menjadi milik kepunyaannya. Pada waktu kita datang kepada Tuhan Yesus dan minum dari airnya, maka rohnya akan dinyatakan di dalam kita. Sehingga roh itu akan tinggal dan menjadi aliran-aliran kehidupan yang mengalir dari dalam diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, gambaran yang sangat indah di dalam hidup seorang yang percaya bahwa ada sungai kehidupan dari takhta Bapa yang mengalir ke dalam roh kita setiap kali kita masuk dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Menyembah Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan berdoa. Kita akan merasa dipuaskan dan disegarkan setiap saat. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, inilah yang dimiliki oleh seseorang yang telah dipilih oleh Tuhan dan menjadi miliknya. Sungguh luar biasa berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Semuanya itu diberikan Tuhan kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai 8 mengatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
subur hidupannya. Sekalipun mengalami musim kering, daunnya tetap hijau dan selalu berbuah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah kerinduan saya bagi kita sebagai jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Marilah kita bersama-sama bangkit dan kuatkan hati kita untuk hidup di dalam Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Di mana firman Tuhan berkata, bulu yang patah, terkulai, tidak akan diputusnya. Sumbu yang pudar, nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ini berarti Tuhan tidak pernah membiarkan kita terpuruk oleh keadaan. Tetapi Dia akan datang memulihkan dan membangkitkan kembali hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita bersama-sama bangkit dan kuatkan hati kita. Karena terang Tuhan sudah terbit atas kita. Kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rejani. Dan kita bukan dipilih oleh manusia, tetapi kita ini adalah pilihan Tuhan dan kepunyaan Tuhan. Biarlah kita terus bersama-sama bangkit dimanapun kita berada. Kuatkan hati kita. Di mana yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius tadi. Biarlah engkau terus menjadi saksi bagi berita baik seperti mana yang telah dipercayakan Tuhan baginya. Dimanapun dia, apapun keadaan. Karena Allah telah menyelamat dan memanggil dia menjadi umatnya sendiri. Bukan karena apa yang sudah kita lakukan, tetapi karena tujuannya dan rahmatnya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, biarlah kita bersama-sama tetap kuat, maju di dalam iman percaya kita. Apapun keadaan di sekitar kita. Jangan lemah. Biarlah roh kita menyala-nyala dan layani Tuhan. Karena roh yang ada di dalam hidup kita yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadikan kita kuat. Karena roh itu memberikan kita semangat untuk terus memiliki kuasa, kasih, dan kekuatan untuk mengawal diri kita. Sekian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha tahu. Oleh karena Engkau mengenali setiap pribadi kami sebagai umat-umat-Mu. Pagi hari ini, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Untuk mendorong kami, menguatkan kami, memberi semangat baru bagi kami ya Tuhan. Agar kami bangkit dan menguatkan hati kami. Untuk hidup di dalam Engkau. Untuk melayani Engkau. Menjadi berkat, menjadi terang, garam dimanapun kami berada. Apapun keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kami. Apapun rintangan-rintangan yang ada di hadapan kami. Melalui firman-Mu ini akan memberikan kekuatan baru bagi kami. Untuk bangkit. Dan menguatkan hati kami. Untuk melangkah ke hadapan. Untuk maju di dalam Engkau. Walaupun hamba-Mu berhenti berbicara di sini, hamba memohon Engkau Roh Kudus terus berbicara di dalam setiap hati umat-umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Untuk memberikan pengertian bagi kami Tuhan. Dan supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Biarlah Engkau Roh Kudus yang membimbing, memimpin kami. Untuk terus melangkah di dalam hidup kami dalam Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini sekali lagi hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu. Pada pagi hari ini Engkau bungkusi mereka. Engkau lindungi, naungi mereka di dalam kuasa-Mu dan darah-Mu Yesus Kristus. Di dalam mereka meneruskan hidup mereka di hari, minggu yang akan datang dan bulan yang akan datang ini. Mereka tetap berada di dalam perlindungan, pengawalan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Kuasa iblis setan dan roh-roh dunia ini dan hal-hal yang ada di sekitar kami tidak akan melemahkan semangat mereka. Tapi mereka akan terus bangkit. Dan menguatkan hati mereka. Berkati mereka dalam keperluan harian mereka, usaha pekerjaan mereka, peniagaan kebun ladang mereka. Engkau berkati mereka Tuhan. Agar mereka terus
hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami percaya Engkau telah mendengar doa kami. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sekian, Tuhan memberkati. Pihak gereja ingin memaklumkan bahawa gereja sudah dibuka pada setiap hari Selasa hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 6 petang. Pada setiap hari Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk berdoa sebagai satu gereja, mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Kelompok sel akan berlanjut seperti biasa. Sila hubungi ketua kelompok sel anda untuk maklumat lanjut. Persepuluhan dan persembahan dapat dihantar terus ke gereja kepada Sis Elizabeth Balan. Persepuluhan dan persembahan juga boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online transfer ke akaun gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan bendahari gereja kita, Deacon Richard Pengiran, sekiranya anda telah memberi persepuluhan dan persembahan anda. Kami di BM Pelita ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang menyambut pada bulan September ini. Semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian sahaja berita sidang pada minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Pelita Creatives untuk berita gereja setiap minggu. Terima kasih oleh penyertaan anda pada pagi ini. Harap anda diberkati. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube akaun kita, Pelita Kreatif. Jangan lupa juga untuk memberkati keluarga dan rakan anda dengan share link video ini ya. Jumpa lagi minggu depan dan Tuhan memberkati.